Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pola busana kulit. Bahan dan alat yang harus kalian gunakan yaitu ada kertas pola. Di sini saya menggunakan kertas manila. Untuk pola sendiri bisa menggunakan kertas apa saja. Kemudian penggaris lurus, cutter, pensil dan spidol berwarna, dan penggaris busana, dan cutting mat untuk alas potong. Oke, kita akan membuat pola dasar dari jas casual atau blouson. Pertama, siapkan dulu kertas pola, kemudian beri garis tepi bagian atas dan samping kanan karena kita akan membuat pola dasar bagian belakang terlebih dahulu. Yang harus kita siapkan yaitu ukuran yang diperlukan. Di sini kita menggunakan size 46. Kita menggunakan size 46. Yang pertama yang kita butuhkan lingkar badan yaitu 92 cm, panjang lekuannya 23,5, kemudian panjang pinggang 47, panjang lengan 62, panjang seluruh mengikuti habisnya kertas ke bawah. Jadi posisi kertas kita landscape. Masukkan AF itu panjang seluruh, jadi dari garis tepi kita beri kodifikasi A dan F, oke, seperti ini, dan F. Kemudian kita AE panjang pinggang, AE nya itu 47 cm. Kemudian AD panjang lekuan 23,5. Kemudian C itu setengah dari AD 11,75. Kemudian B setengah dari AC itu 5,8. Oke, sudah. Lanjut GA nya 26. Oke, GA itu kita dapatkan dari 1/4 lingkar badan ditambah 3 cm buat 26. Jadi A ke G ke arah kiri. Kemudian GH itu 8,6
jadi G ke H ya. Kemudian AI nya 8,1, A ke I. Kemudian kita hubungkan semua garis diagram. Oke, setelah garis diagramnya selesai, langsung saja kita terapkan rumus pola dasar. Langsung bagian belakang, langsung saja tandai mulai dari aki sampai TU. Aki 1 cm, tandai dulu, ditandai dulu saja. Kemudian OI 1 cm, OI lagi naik, LK nya 3 cm, kemudian UU nya 7 cm, besar naik ke kecil, kemudian RS nya 2 cm, kemudian TU nya 2 cm. Cukup beri tanda terlebih dahulu. Oke, kita cek ya. Akui, kemudian ada OI naik 1 cm, kemudian LK naik 3 cm, UU naik 7 cm, RS2, TU2. Oke, garis pinggang diperpanjang dan digaris tanda alfa. Garis pinggang tadi itu E, kita tarik garis bebas terlebih dahulu, garis bebas saja, garis panjang kita tarik ke sebelah kiri, yang penting lurus, tidak ditentukan, buat memanjang saja. Ini tujuannya untuk sender seperti ini. Kemudian tarik naik 10 cm, kita naikkan dulu dari garis pinggang tadi 10 cm. Kita beri tanda LA, kemudian kita garis lagi. Ini garis bebas, kemudian kita buat RY. RY itu panjang lengan dikurang 3 cm, jadi panjang lengannya 62 dikurang 3 cm, jadinya 59. Nah, kita letakkan penggaris kita di titik R, kemudian kita arahkan ke garis yang ini sampai mendapatkan 59 cm.
Oke, setelah itu kita hubungkan terlebih dahulu titik O ke Q. Garis taris lepas dulu. Kita O ke Q, kita hubungkan. Kemudian kita hubungkan lagi titik V kemudian menyinggung T ke R sampai ke atas dulu, kita tarik garis lepas. Kemudian untuk kita hubungkan lagi O ke K dulu untuk garis sandaran baku. Oke, kemudian kita akan mendapatkan titik N dan M. Kita mendapatkan titik N dari singgungan garis lengkung tadi. Singgungan ketemu dengan antara O dan K, kita beri kodifikasi N. Kemudian lanjut dari RY tadi, dari R ke Y sudah kita dapatkan, kita beri kodifikasi Y. Kemudian XY nya 1, dari Y naik 1 cm, naiknya itu tegak lurus dengan garis RY, tegak lurus ya. Nih, tegak lurus ya, ini tegak lurus dengan ini. Oke, setelah membuat XY tadi turun naik 1 cm, kemudian sekarang kita beri MN turun 1 cm dari N, beri tanda M, kemudian OP nya naik 1 cm, kemudian kita hubungkan. Jadi naiknya NM dan OP itu berbarengan, harus lurus, naik 1 cm semua. Kita hubungkan. Oke, kita sudah naikkan O ke P, M ke N, naiknya harus bersamaan, sejajar. Kemudian kita hubungkan N ke titik X, M ke titik Y.
Setelah dihubungkan, kita buat YZ-nya. YZ itu 1/8 lingkar badan ditambah 2 cm, jadinya 13,5. Nah, membuat garis Z itu harus tegak lurus dengan XY. Sejajar dengan X ya. Kemudian dihubungkan Z ke W nya nanti. Kemudian kita buat TV dan TW. Cara membuat TV dan TW, maksudnya itu kita membuat TW itu sama dengan TV. Jadi bagian TV ini kita ukur dulu menggunakan pita ukur, dan juga kita membuat batas. Situ di modul kalian ada tambah masuk 7 cm untuk garis bantu. Dibuat dulu untuk jalannya. Kita buat batasnya dulu. Itu untuk menentukan TW. Kemudian kita ukur dulu TV-nya berapa. Sepuluh cm. Barulah kita buat cerminannya. Ini ya, kita sambil manual juga buatnya. Jadi setelah itu kita ukur, harus pas ya 10. Oke, sudah pas 10. Kita beri tanda W. Kemudian dari titik W, kita tarik menemui titik Z. Oke, sudah selesai. Kemudian bagian yang nanti akan kita potong mulai dari titik Q ke O, P, N, X, Z sampai di sini saja motongnya, atau bisa dibablaskan sampai W. Kemudian bagian ini kita potong juga. Kita potong terlebih dahulu, kemudian kita beri juga tanda slot. Sini ya slotnya. Kemudian bagian yang nanti kita potong dari sini ke sini,
kemudian sampai di T, hanya dipotong saja, jadi sehingga dia nanti terbuka. Oke, langsung saja kita potong polanya. Oke, nanti jadinya kayak gini, kemudian ini kita slot. Setelah itu kita beri informasi di dalamnya. Seperti ini. Oke, kita akan membuat pola jas casual yang bagian depan, pola dasar. Jangan lupa selalu memberi garis tepi dari atas 3, dari sebelah kiri 3, karena kita akan membuat yang bagian depan, jadi kita membuatnya dari sebelah kiri. Kemudian langsung saja kita terapkan rumus diagram pola pada kertas. Langsung saja, A aksen, F aksen itu panjang seluruhnya, sama seperti membuat yang diagram pola bagian belakang. Panjang seluruhnya mengikuti ini panjang kertas. Kemudian AE nya itu panjang pinggang 47, A aksen, E aksen. Kemudian A aksen, D aksen 23,5. Kemudian C aksen 11,75. B aksen 5,8. Kemudian D aksen, A aksen 26. GH aksen 8,6. Kemudian AI aksen 8,1. Kemudian langsung saja kita hubungkan semuanya. Oke, setelah diagram polanya sudah dibuat, langsung saja kita terapkan rumus pola dasar bagian depan. A aksen, S aksen itu 1/12 lingkar badan ditambah setengah senti.
jadinya 8,1. Kita arahkan A membujur ke siku. Kita beri garis putus-putus S aksen ya. Seperti ini. Kemudian A aksen kue aksen itu 8,1 sama rumusnya 8,1 turun kemudian Q aksen P itu 3 cm. Karena ukuran garis tepi sudah 3 cm, tinggal kita tarik garis ke sini. Kemudian L K aksen ke 3 cm. Kemudian UU 7 cm. Kemudian RS2 UT-nya 2. Oke, setelah TU, sekarang kita akan membuat garis memanjang, garis pinggang itu E aksen. Kita garis panjang ke samping kanan ke sini. Kemudian kita beri tanda alfa. Kita naikkan garisnya 10 cm. Kemudian kita tarik garis lagi di atas 10 cm tadi untuk senderan lengan nanti. Ini bebas, masih bebas, tidak ditentukan berapa lebar garisnya, bebas, hanya untuk garis senderan. Kemudian kita akan membuat area-nya. Area itu garis yang ini ya. Kita akan menghitung panjang lengan 62 dikurang 3 cm jadinya 59. Dari titik R ke Y itu kita arahkan ukuran penggaris kita sampai ketemu nanti 59 cm. Kita beri tanda Y. Kemudian kita hubungkan lagi untuk titik V aksen. Menggunakan garis lengkung V ketemu titik T aksen, R aksen.
OI dulu, OI 1 cm, naik ke atas, OI aksen. Oke, setelah kita hubungkan garis lengkungnya tadi, kita hubungkan I ke K dengan garis putus-putus. Kemudian kita hubungkan antara pertemuan garis lengkung dengan I ke K, itu kita beri tanda M. Kemudian M turun 1 cm. Kemudian kita hubungkan I dan N, M dan O. Oke, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita tarik garis M ke Y. Kemudian Y turun ke X 1 cm, tegak lurus dengan Y. Kemudian ke titik N dihubungkan dengan titik X. Kemudian YZ itu 13,5. Untuk membuat Z kita tegak luruskan dengan X, garis X 14,5. yang ini kita mengikuti garis yang ini. Kita beri tanda Z. Oke, kemudian kita membuat TW sama seperti yang bagian depan belakang. Kita ukur TV nya dulu menggunakan Midland. Jadi secara otomatis harusnya sama 10 cm. Nah, nanti ketika dihubungkan oke sama. Kita buat garis bantu dulu masuk 7 cm. Kemudian kita tandai dulu dari sini. Kemudian kita tarik T. Setelah kita manualkan TW nya, jadi sama ya ukurannya. TV itu 10, TW 10. Dari W aksen kita hubungkan dengan Z aksen. Oke, sama halnya bagian belakang nanti kita potong. Oke, kemudian setelah selesai itu kita akan potong. Yang dipotong mulai dari titik I, kita ambilnya I ke Q,
kemudian langsung ke P. Bagian di sini tidak dipotong karena untuk memang bagian kancing. Kemudian dari I ke N ke X, XZ, kemudian Z ke W. Seperti bagian belakang tadi, kita potong sampai bagian sini. Kemudian yang kita potong lagi lanjutnya yang bagian luar sini. Oke, kita potong dulu polanya. Kemudian setelah dipotong, kita beri tanda slot seperti yang bagian belakang. Oke, kita slot. Oke, setelah diberi tanda slot, kemudian kita beri informasi di dalamnya. Seperti ini. Oke, kemudian kita cocokkan dengan bagian belakang atau kita cek pola. Oke, cara mengeceknya kita samakan dulu, ntar kita lipat dulu yang bagian belakang yang ada garis. Kita cek bagian belakang, dia taruh di bagian depan. Yang bagian bawah harus sama, ketemu. Bagian lengan juga ketemu, ukurannya sama. Kemudian bagian yang ini, nah cara mengeceknya, posisinya nanti ketika sudah dilipat ini ketemu. Begitu pula yang bagian lengan. Itu cara mengeceknya. Jadi ini dia pola dasar jas casual. Jadi yang membedakan antara bagian depan dan belakang itu di bagian bahu. Kalau bagian depan itu dia turun 1 cm, kalau belakang naik 1 cm. Kemudian ini pola dasar jas casual bagian belakang, seperti tadi.